Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika masih di bab 2 tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Dan juga masih bersama tim guru matematika kelas 9 yaitu Ibu Raden Yati Susilawati SPD dan Ibu Susianita. Baiklah anak-anak, minggu ini akan mempelajari tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Apa sajakah itu? Yang pertama, perhatikan ya. Persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda. Sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ini akan memiliki akar-akar yang berbeda jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0 atau D-nya lebih dari 0. Apa itu diskriminan? Diskriminan adalah nilai dari B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C. Itu adalah diskriminan. Jenis yang kedua, persamaan kuadrat memiliki akar kembar atau akarnya sama. Jika persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 akan memiliki akar kembar jika nilai diskriminannya sama dengan 0. Jadi D-nya sama dengan 0, yaitu b kuadrat min 4ac-nya adalah sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, akarnya tidak mempunyai akar real. Apa syaratnya? Kalau yang ketiga ini, syaratnya nilai diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai akar-akar real. Itu jadinya bagaimana penerapannya? Ya, perhatikan. Contoh. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang A, x kuadrat tambah 3x dikurangi 28 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Sesuai dengan yang tadi, untuk menentukan jenis akar, maka harus dicari dulu nilai diskriminannya, yaitu b kuadrat dikurangi 4ac. Untuk yang bagian A, perhatikan, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya negatif 28. Sehingga diskriminannya sama dengan, perhatikan, B kuadrat. Berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 dan C-nya negatif 28. Hasilnya 3 kuadrat, 9. Negatif 4 kali negatif 28 itu adalah 112. Sehingga diskriminannya nilainya 121. Artinya diskriminan ini lebih besar dari 0. Maka persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x min 28 itu mempunyai jenis dua akar real yang berbeda. Itu untuk yang A. Untuk yang B, perhatikan. B kuadrat min 4ac-nya, B-nya negatif 6, dikuadratkan, dikurangi 4 kali 1 kali 12, A-nya 1, C-nya 12. Sehingga hasilnya 36 dikurangi 48, diperoleh D-nya sama dengan negatif 12. Negatif 12 artinya diskriminannya itu kurang dari 0. Maka persamaan kuadrat x kuadrat min 6x tambah 12 ini tidak mempunyai akar-akar yang real. Sedangkan yang C, nilai diskriminannya b kuadrat min 4ac-nya 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 kali 1. Sehingga diskriminannya sama dengan 0. Karena diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 itu mempunyai akar yang sama. Selanjutnya, tentang jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Tadi kan persamaan kuadrat punya akar-akar. Nah, sekarang akar-akar yang tadi itu bisa dijumlahkan dan bisa dikalikan.
Nah, misalkan ya, sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 mempunyai akar-akar misalkan x1 dan x2. Maka akan berlaku rumus untuk jumlah akar-akarnya, yaitu misalkan tadi kan akarnya x1 dan x2, sehingga kalau dijumlahkan x1 ditambah x2. Nah, untuk jumlah akar-akar ini bisa digunakan langsung rumusnya, yaitu sama dengan min B per A. B-nya dari mana? Dari persamaan yang atas tadi. Dan kalau hasil kalinya, akar-akarnya kan x1 dan x2, maka dikalikannya x1 dikali x2 itu sama saja dengan C per A ini rumusnya. Jadi, ingat-ingat ada dua ini, rumus jumlah akar-akarnya dan juga hasil kali akar-akar. Lihat contohnya. Perhatikan. 1. Sebuah persamaan kuadrat, x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Tentukanlah yang pertama, x1 ditambah x2. Makanya apa tadi tuh? Jumlah akar-akarnya. B-nya, berapakah x1 kali x2? Berarti hasil kalinya. Dan yang C, 1 per x1 ditambah 1 per x2. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang A dulu. Dari persamaan kuadrat x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0, kita peroleh A-nya 1, B-nya negatif 5, dan C-nya 6. Sehingga kita jawab pertanyaan yang A, berapakah nilai x1 ditambah x2? X1 tambah X2 rumusnya min B per A. B-nya negatif 5, jadi min dulu. Masukkan negatif 5 sebagai B per 1 sebagai A. Sehingga hasilnya negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi X1 tambah X2 sama dengan 5. Sedangkan hasil kalinya X1 kali X2 itu rumusnya C per A. C-nya 6, A-nya 1. Sehingga hasil kalinya adalah 6. Dan untuk X1 per X1 ditambah 1 per X2, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nih, kita kalikan penyebutnya X1 kali X2 untuk yang penyebut. Pembilangnya berarti tinggal kali silang 1 kali X1 dan 1 kali X2. Sehingga diperoleh yang atasnya menjadi X1 tambah X2, yang penyebutnya X1 kali X2. Tadi kan sudah diketahui X1 tambah X2-nya 5, sehingga hasilnya adalah 5 per hasil kalinya 6, 5 per 6. Oke, demikian minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.